Kejadian unik, sholat di teras GKI Pintu Elok Nagapino, Kabupaten Melawi, Kalbar, 27 Desember 2025. Kami sih senang-senang aja sebagai orang Kristen ya, teman-teman. Ya, sholat seperti itu. Ya, silakan aja ya. Nanti ada kopi di gereja, bisa dibikinin kopi, kita ngopi-ngopi seperti itu. Nah, terus yang saya mau tanyakan adalah, apakah ada dalil ataupun data yang membolehkan sholat ataupun beribadah di ornamen Natal di gereja seperti itu? Nah, karena ada beberapa juga teman saya itu, ya bahkan masuk gereja pun dia nggak mau, teman-teman. Nah, ini serius saya tanya kepada intelektual Islam ya, apakah ada datanya seperti itu? Kami sih welcome aja, karena Kristen itu kan agama kasih ya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ini video lagi viral banget. Ngapain coba zikir di candi punyanya umat Hindu? Gak ada yang larang zikir baca la ilaha illallah di candi ataupun di gereja sekalipun, selama bacanya dalam hati. Tapi ini sambil teriak-teriaknya itu loh, kan jadi ganggu wisatawan yang lagi liburan di situ. Aduh, kenapa sih suka banget gangguin orang? Lagian emangnya kalau dizikirin candinya bakal jadi mualaf gitu? Coba kalau dibalik, umat Kristen bawa gitar nyanyi-nyanyi lagu rohani muji Yesus di masjid, kira-kira gimana? Oh, tapi itu nggak bakal kejadian, karena itu nggak bakal dilakukan sama umat nonis, karena umat nonis di Indonesia itu umat damai yang nggak suka gangguin umat agama lain. Nggak kayak, sudahlah. Awalnya, saya enggan untuk menanggapi pertanyaan ini karena orang awam sekalipun pasti tahu hal yang seperti ini jelas keliru. Tetapi kemudian, setelah saya mendapatkan adanya beberapa pihak yang justru mencari pembenaran dan pembelaan, yaitu dengan mengangkat sebuah riwayat bahwa Rasul SAW pernah mempersilahkan orang-orang Nasrani Najran untuk beribadah di dalam Masjid Nabawi. Padahal jelas, menggunakan riwayat tersebut sebagai dalil untuk membolehkan agama lain beribadah di dalam masjid, itu kekeliruan yang sangat fatal. Baiklah. Berikut ini 8 penjelasan kami tentang masalah ini. Yang pertama, riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, tidak disebutkan dalam kitab-kitab induk hadis manapun. Yang kedua, riwayat tersebut adanya tercantum di dalam kitab tafsir dan kitab sejarah. Dalam Tarikh Ibnu Ishaq, jalur periwayatannya diambil dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, yang mana jelas bahwa Muhammad yang merupakan cucu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dalam tafsir As-Sa'labi disebutkan jalur periwayatannya ada yang dari Muhammad bin Marwan As-Saddi, yang mana mayoritas ulama hadis melemahkan rawi yang satu ini. Kemudian jalur selanjutnya adalah dari Abdullah bin Ja'far Ar-Razi, yang menerima periwayatan tersebut dari Rabi ibn Anas, yang mana kemudian para ulama mengatakan apabila dua rawi ini bertemu, maka hadisnya lemah. Maka secara kesimpulan, jalur periwayatan kisah ini adalah lemah sehingga tidak bisa digunakan sebagai dalil. Yang ketiga, seandainya saja periwayatan tersebut bisa diterima, bukan untuk melegalkan semua agama boleh beribadah di dalam masjid. Kita perlu tahu orang-orang Nasrani Najran itu adalah yang nenek moyangnya dikisahkan dalam surah Al-Buruj, yang mereka adalah orang-orang beriman yang dibantai oleh Raja Zalim dari Yaman, yang bernama Dhunuwas, yang mana kemudian anak keturunan mereka ini yang bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka masih sangat mirip dengan ajaran Nabi Isa yang murni, sehingga tata cara ibadah mereka tidak seperti tata cara ibadah orang-orang Nasrani hari ini. Mereka masih rukuk dan sujud seperti yang dilakukan oleh sebagian sekte Nasrani dan orang-orang Yahudi yang bahkan sampai hari ini masih bisa kita temui. Yang keempat, riwayat tersebut dijadikan oleh para ulama sebagai bahan bahasan untuk menentukan hukum tentang orang-orang non-muslim yang masuk ke dalam masjid. Apakah boleh atau tidak? Bukan untuk membolehkan mereka beribadah di dalam masjid. Kalau masuk masjid saja, itu sebagian ulama melarang. Lalu bagaimana dengan sampai beribadah di dalamnya? Yang kelima, ini sifatnya kasuistik. Rasulullah SAW dalam bahasa yang benar di hadis itu bukan mempersilahkan, tetapi membiarkan. Ketika mereka mulai ibadah di salah satu tepi masjid, itu beberapa sahabat tidak meringkusnya, tetapi Rasul melarangnya. Seperti kasusnya ketika ada orang Badui masuk ke dalam masjid dan kemudian pipis di dalam masjid. Saat para sahabat tidak meringkusnya, Rasul melarang. Karena tentu kalau diringkus, dikejar, akan membuat najis itu tersebar kemana-mana. Tentu hadis ini tidak bisa kemudian menjadi dalil bolehnya atau membiarkan orang lain pipis di dalam masjid. Sama dengan riwayat tersebut, jika memang riwayat itu bisa diterima, dengan membiarkannya, Rasulullah SAW memberikan semacam pesan bahwa sumber ajaran yang beliau bawa
itu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Hal ini terbukti begitu mereka kembali ke Najron, sebagian besar mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Yang keenam, sebagian ulama menjadikan bahasan hadis ini adalah untuk menentukan hukum bolehnya orang di luar Islam masuk ke dalam masjid atas izin takmir atau kaum muslimin setempat, tetapi tidak untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketujuh, tentang larangan umat lain beribadah di dalam masjid, menyembah Tuhan selain Allah, itu tegas dan jelas. Jangankan orang di luar Islam, orang Islam saja tidak diizinkan menyembah Tuhan selain Allah atau menyembah siapapun di dalam masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jangan engkau menyeru menyembah siapapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, "Fakama annahum la yumkinuna min fi'li ibadatihim fil masajid, fakadzalika la yanbaghi lil muslimin an yusallu salawatihim fi ma'abidil kuffar allati hiya mawdi'u kufrihim." Sebagaimana orang-orang di luar Islam itu tidak boleh beribadah di dalam masjid-masjid, demikian juga hendaknya orang muslim tidak menyembah Allah di tempat ibadah-ibadah mereka, yang mana tempat ibadah tersebut adalah sumber kekufuran mereka. Yang kedelapan, para ulama telah sepakat tentang masalah ini. Jika alasannya tentang bab toleransi, Anda tidak akan kekurangan dalil bagaimana ajaran toleransi dalam Islam. Makna toleransi dalam Islam itu bukan berarti kita menyamakan agama lain dengan agama kita, apalagi kemudian mencampur ajaran agama lain dengan agama kita. Sebagai contoh, namanya toleransi. Kalau ada orang misalnya sarapan pagi, yang satu minum teh, yang satu ngopi. Yang namanya toleransi adalah yang tidak suka kopi minum tehnya, dan yang suka kopi minum kopinya tanpa mengganggu yang minum teh. Jangan sampai atas nama toleransi, kemudian antara teh dan kopi itu dicampur, maka dengan ini justru yang minum kopi tidak akan bisa menikmati kopinya, yang minum teh tidak akan bisa menikmati tehnya. Maka hal yang seperti ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan bab toleransi. Bahkan tidak bisa dikatakan menghormati. Justru ini lebih tepatnya pelecehan. Melecehkan agama Islam sendiri dan juga melecehkan agama yang bersangkutan. Bagaimana hukum seorang muslim yang sholat di kediaman atau di rumah orang Nasrani, atau di rumah orang yang non-muslim? Atau mungkin apa hukum orang yang sholat di sebuah gereja? Maka tentu yang pertama kita katakan, mengapa seorang muslim tersebut sholat di kediaman non-muslim? Mengapa orang muslim tersebut sholat di rumah temannya non-muslim? Atau mengapa seorang muslim tersebut, kenapa dia sholat di gereja? Apa faktor penyebabnya? Kalau memang sebabnya adalah sebab yang syar'i, yaitu waktu yang sangat mudhayyab, waktu yang sangat sempit, artinya kalau dia sholat di luar khawatir waktu akan habis, maka para ulama membolehkannya. Ya, boleh seorang muslim untuk sholat di gereja atau mungkin sholat di rumah orang yang non muslim. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara umum, bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli." Ini hadis riwayat Bukhari. Bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bahwasanya aku, kata Nabi, dijadikan bumi atau tanah ini semuanya adalah masjid, tempat sujud, wa tahura, dan dijadikan suci. Wa imma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, dan siapapun dari umatku yang datang waktu salat atau mendatanginya sudah tiba waktu salat, maka hendaklah dia salat dimanapun ia berada. Ketika di sawah, ya boleh sholat di sawah. Ketika di pinggir pantai, boleh sholat di pantai tersebut, ya, di pasir tersebut. Atau ketika di dalam hutan, ya, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari masjid, maka boleh dia sholat di hutan tersebut. Begitu pula ketika dia sedang berada di rumah kediaman temannya yang non muslim, sementara waktu sudah masuk dan mungkin tidak mungkin dia mencari masjid, atau rumah tersebut, wilayah tersebut penuh dengan wilayah orang-orang non muslim, sehingga habis waktu ketika dia mencari umpamanya tempat-tempat yang jauh dan seterusnya, maka boleh bagi dia, ya, ketika darurat, ya, ketika waktu mudhayyaq, boleh bagi dia untuk sholat. Berdasarkan hadis tadi, maka semua tanah, semua bumi adalah suci dan boleh untuk tempat bersujud, ya, dijadikan suci bagi Nabi kita yang mulia SAW dan juga bagi umatnya, umat al-Islam. Maka oleh karena itu, orang yang sholat di gereja atau sholat di rumah kediaman non-muslim, ya, maka hukumnya boleh dan sholatnya tetap sah.
Dan Nabi juga yang mulia SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi yang mulia mengatakan al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam. Ya, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, ya Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahwa Nabi mengatakan bumi ini semuanya adalah tempat sujud kecuali ada dua tempat, yaitu al-maqbarah wal hammam, yaitu kuburan dan juga kamar mandi. Namun khilaf antara ulama, ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh tetapi makruh, ada juga yang mengatakan sah dan tetap boleh. Kenapa sebagian ulama terjadi khilaf perselisihan pendapat? Karena ada sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan la nadkhulu kanaisakum min ajli tamathil allati fiha suwar. Ya, Umar bin Khattab mengatakan kami tidak akan memasuki gereja-gereja kalian karena sebab adanya patung-patung atau berhala-berhala di dalamnya yang terdapat gambar-gambar. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa ketika seorang muslim sholat di gereja, selama di gereja tersebut terdapat berhala-berhala, patung-patung dan gambar, maka tetap tidak boleh. Atau sholat di kediaman non-muslim orang Nasrani, selama ada berhala, salib, patung-patung dan seterusnya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena tentu jelas bahwasanya gereja ini tempat orang-orang menyembah selain Allah. Ini Allah murka. Atau orang Nasrani, ya, orang yang non muslim yang mana dia selama ini berbuat syirik, menyembah selain Allah, maka untuk apa kita sholat di kediamannya, di rumahnya? Maka sebagian ulama mengharamkannya tidak boleh, namun sebagian membolehkannya tapi makruh. Ya, tapi makruh untuk sholat di dalamnya. Sebaiknya sholat ya di tempat yang lain. Namun sebagian membolehkannya ya karena berdasarkan hadis Nabi tadi. Ala kulli hal umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka selama waktu masih muwassa', selama waktu masih luas, ya, ada peluang bagi kita untuk mencari tempat yang lain, mencari masjid, mencari musholla atau rumah yang lain, maka sebaiknya kita mencari tempat yang lain daripada kita sholat di gereja atau daripada kita sholat di kediaman, di rumah teman kita yang non muslim, ya, yang mana kita tahu bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah orang-orang yang maghdub dan juga orang-orang yang dhalim. Maka hendaklah kita menghindari tatkala kita ingin beribadah kepada Allah, maka tauhidkan Allah, tentu bukan di tempat-tempat ya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Umat al-Islam, maka kesimpulannya adalah bahwa kalau memang kondisi darurat, kemudian waktu mudayyak yang sangat sempit, kemudian dia sedang berada di rumah kediaman temannya tersebut, maka boleh dan sah hukum solatnya ketika dia memang solat di situ karena darurat. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Itu jawabannya. Tai. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Ini ada pertanyaan, bolehkah kita sholat di... Ini pertanyaan loh, saya cuma jawab. Bolehkah kita sholat di gereja? Kita harus melihat kepada, pertama, dari sisi sah atau tidak sah. Yang kedua, kita harus melihat dari sisi pantas atau tidak pantas. Jadi harus kita lihat dari dua sisi. Kemudian yang pertama terkait mengenai sholat di gereja.
Nabi bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Bahwasanya bumi ini semua dijadikan bagi Nabi adalah masjid atau tempat bersujud dan suci. Sehingga prinsipnya di bumi manapun kita sholat, selama tempatnya itu adalah bersih, sholatnya tetap sah. Mau di pinggir jalan misalnya, mau di tengah jalan misalnya, itu tetap sah. Cuma masalahnya pantas enggak sholat di tengah jalan, ya kan? Sholat di atas rumah sah enggak? Sah. Cuma masalahnya pantas tidak sholat di atas rumah. Ini masalah etis dan tidak etis. Selama rukun sholatnya terpenuhi, tempatnya suci, badannya suci, maka sholat di atas rumah sah. Lagi melafon di atas begitu, kemudian ada tempat yang cukup begitu, sekalian sholat di situ. Atau di atas genting begitu, karena ada space yang cukup, lalu sholat di situ, sah atau tidak? Sah. Hanya perkaranya etis atau tidak etis. Ini jelas tidak etis. Sebagaimana ketika seseorang sholat di dalam gereja, selama rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, tempatnya suci, maka sholatnya sah. Tetapi ini tentu tidak etis. Kenapa? Mengundang fitnah, mengundang pro dan kontra. Di satu pihak mendukung, tidak apa-apa ini, kan tetap sah. Pihak lain bilang, kayak tidak ada tempat lain aja. Maka ini mengundang pro dan kontra. Kemudian juga ada hukum lain. Bagaimana hukumnya sholat di hadapan berhala? Maka kalau sholat di hadapan berhala, maka tutuplah berhala itu agar tidak nampak, atau usahakan jangan menghadap ke berhala. Atau sholat di depan salib, usahakan tidak menghadap salib, atau salibnya ditutup. Atau salibnya ditutup. Tetapi prinsipnya apakah sah atau tidak, itu sah. Tetapi ini sesuatu yang tidak etis, mengundang pro dan kontra. Apalagi di dalam sholat tersebut kemudian menghadap ke salib atau menghadap ke berhala, maka jelas ini sesuatu yang sebaiknya bagi kita umat Islam dihindari. Dan tentunya terlarang bagi kita, tidak boleh bagi kita pada saat sholat menghadap ke simbol-simbol agama lain. Maka ketika kita sholat ada simbol-simbol agama lain atau ada berhala, maka jangan menghadap ke simbol agama itu, jangan menghadap berhala. Atau misalnya di situ ada kuburan, maka sholatnya jangan menghadap ke kuburan itu, tetapi hendaknya usahakan kuburannya tidak nampak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengerti bahwa ini adalah perkara yang tidak etis karena mengundang pro dan kontra. Dan tentu apa yang saya sampaikan tidak untuk menghakimi siapapun, tetapi ini menjawab pertanyaan dari jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya adalah, bolehkah masjid digunakan untuk ibadah orang non muslim? Bolehkah masjid digunakan untuk ibadah orang non muslim? Ini pertanyaan dalam, dan untuk menjawab pertanyaan ini harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati karena memang ketika menyangkut hubungan muamalah kepada orang yang berbeda agama, itu harus diperhatikan, dibedakan mana bab akidah dan mana bab muamalah. Dalam bab muamalah, kita sebagai umat Islam itu tidak boleh menzalimi orang yang berbeda
agama. Adamu adhiyatihi fi malihi wa damihi wa irtihi. Tidak boleh mengganggu mereka dalam hartanya, tidak boleh mengganggu mereka darahnya, tidak boleh mengganggu mereka kehormatannya. Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita juga tidak boleh berbuat semena-mena kepada mereka. Kata hadis Nabi, man adza dzimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, dalam hal ini maksudnya non muslim, maka Nabi justru menjadi musuh orang yang mengganggu tadi pada hari kiamat. Ini dalam masalah muamalah jelas, kita tidak boleh mengganggu mereka. Boleh tidak menumpahkan darah mereka? Tidak boleh. Kata Nabi, man qatala mu'ahadatan lam yarik raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang beda agama yang terikat perjanjian damai, tidak mencium aroma surga. Dalam masalah yang lain, Al-Quran mengatakan, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang beda agama. Wa tuqsitu ilaihim, tidak dilarang berbuat adil. Al-Quran juga mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi jelas ayat-ayat tentang muamalah. Termasuk ada pertanyaan Aisyah di Adabul Mufrad itu, ketika punya tetangga Yahudi dan Muslim, lalu hendak memberikan sesuatu yang itu tidak ada yang lainnya, cuma satu mangkok sup saja. Kalau diberikan ke Muslim yang Yahudi tidak dapat, diberikan ke Yahudi yang Muslim tidak dapat. Maka ketika Rasul ditanya, kepada siapakah aku berbuat baik di antara mereka berdua, maka jawaban Rasul, aqrabuhuma baban, kepada yang paling dekat pintunya. Dan siapa yang dekat pintunya? Orang Yahudi. Artinya dalam berbuat baik jelas. Tapi dalam konteks agama, Al-Quran sudah menuntunkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau non muslim sebatas masuk masjid boleh, sebatas masuk masjid, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ibnu Hazm menjelaskan boleh, karena yang dilarang masuk itu adalah kalau di Masjidil Haram. Al-Quran mengatakan, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Fala yaqrabu Masjidil Haram ba'da amihim hada. Coba nanti dicek ayatnya ya. Agar mereka tidak mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, kenapa? Innamal musyrikuna najasun. Karena orang musyrik itu keyakinannya najis, maka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Al-Quran tidak mengatakan janganlah mereka masuk ke masjid-masjid, tapi disebut Masjidil Haram. Artinya kalau masjid yang lain boleh. Jadi orang beda agama masuk masjid, kalau masjid yang lain selain Masjidil Haram itu boleh. Kalau ada maslahat dan la wilayata fihi, tidak mengintervensi. Kalau tidak ada maslahat dan mengintervensi, jelas tidak boleh. Contoh ada maslahat itu tukang servis apa misalnya ya, AC, karena itu produksi dari tempat yang jauh dan teknisinya cari yang muslim susah misalnya. Atau arsitek, boleh enggak? Boleh, ada maslahat. Tetapi kalau kemudian masuk masjid, kemudian di situ beribadah dengan sesuai dengan keyakinan mereka, maka dalam agama kita batasnya sudah jelas. Dalam urusan agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selagi di situ masih memungkinkan untuk diminta di tempat lain, maka itu hendaknya diminta di tempat lain. Kecuali kalau kemudian diminta di tempat lain nanti menimbulkan mudarat,
nanti menjadi fitnah, maka itu ada pertimbangan lain menghindari mudarat. Tetapi pada prinsipnya, hukum asalnya masjid tidak diperuntukkan untuk menyembah berhala. Masjid tidak diperuntukkan untuk menyembah selain Allah. Masjid hanya diperuntukkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa disarankan dengan cara yang lembut, diberikan alternatif yang lain. Kecuali kalau nanti karena ada pertimbangan lain, mudarat, menimbulkan fitnah atau pas bencana dan seterusnya, maka itu konteksnya adalah realitas yang terjadi di masyarakat yang jika itu dilarang menimbulkan huru haram. Tetapi tetap hukum asalnya tidak boleh. Wallahu alam bishawab. Hukum sholat di dalam gereja. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama boleh, yang kedua makruh. Nah, di dalam Al-Mughni disebutkan wala ba'sa bisolati fil kanisati an-nazifati, dan tidak mengapa, tidak apa-apa salat di dalam gereja yang bersih. Rakhasa fiha, di antara yang membolehkan salat di dalam gereja adalah Sayyidina Hasan, Umar bin Abdul Aziz, ada juga sahabat Asy-Sya'bi, ada Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Umar dan Abu Musa. Wa kariha Ibnu Abbas wa Malikun al-Kanais. Ya, akan tetapi pendapat yang kedua mengatakan makruh. Di antaranya adalah Sayyidina Ibnu Abbas dan Malik. Ya, makruh salat di dalam gereja min ajli suwari, lantaran di gereja banyak gambar-gambar. Walana, dan menurut kami, kata Imam Ibnu Qudamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bati wa fiha suwarun. Rasul pernah salat di dalam Ka'bah, yang mana di dalam Ka'bah tersebut banyak gambar-gambar. Summa hiya dakhilatun fi qoulihi alaihi salam, kemudian ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah, fa inna adrakat kas-salatu fasalli fa innahu masjid. Maka dimanapun kamu menjumpai waktu sholat, maka sholatlah, karena sesungguhnya itu adalah masjid. Kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Itu jawabannya. Ai. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta bahagia dan para pengikut Kristus setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tersebut? Dan kita melihat di cuplikan video itu, Bapak Ibu, beberapa di antara mereka itu bisa dinamakan dengan oknum. Sekalipun oknum itu kalau dikumpulkan itu satu kecamatan atau satu kabupaten, Bapak Ibu. Kalau dikumpulkan itu benar-benar sangat banyak sekali. Di mana mereka beribadah bukan di tempatnya. Ya, bukan di tempatnya mereka beribadah. Padahal tempat ibadah mereka di bangsa dan negara ini itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Bahkan banyak yang tidak terisi, ya. Saf-safnya itu banyak yang tidak terisi. Artinya masjid-masjid banyak yang tidak penuh, kecuali hari Jumat, Bapak Ibu. Kalau hari-hari yang lain, waktu ibadah yang lain itu tidak banyak seperti
banyaknya orang beribadah di hari Jumat alias orang sholat. Bapak Ibu, kalau seandainya yang melakukan itu pihak agama lain, di tempat mereka itu langsung dianggap penistaan agama. Bahkan sebelum dianggap penistaan agama sudah ditendang, sudah digebukin, lalu dipanggil pihak yang berwajib dan dijebloskan dalam penjara, dan sampai dalam penjara pasti disiksa. Tapi Bapak Ibu, ketika mereka melakukan hal yang sama, kita membiarkan, saudaraku. Kita diam saja, kita tidak bertindak apapun. Apalagi kalau kita melapor kepada pihak yang berwajib. Itu kenapa bisa mereka lakukan hal konyol seperti itu, Bapak Ibu? Di mana mereka beribadah bukan di tempatnya. Sholat bukan di tempatnya. Padahal masjid sudah sangat banyak sekali. Surau ya, musalla, menasah, itu sangat banyak tempat di mana mereka sholat. Bahkan di mall itu ada tempat sholat. Di rumah makan ada tempat sholat. Di SPBU ada tempat sholat, sudah disediakan. Di rest area ada tempat sholat yang sudah disediakan. Masih juga tidak cukup, saudaraku. Masih sempat-sempatnya mereka datang ke gereja, melakukan apa yang kita lihat tadi di media sosial. Apakah ada orang Kristen yang melakukan seperti itu? Gak ada, karena orang Kristen gak bodoh. Ya, kita ibadah di tempat yang sudah kita bikin saja di gereja, Bapak Ibu, itu banyak yang digeruduk kok. Mau bangun gereja saja susahnya minta ampun. Kita harus minta izin kepada tetangga 40 kiri kanan depan belakang, Bapak Ibu. Ya, minta tanda tangan, minta KTP. Itu belum lagi yang lain-lain, belum lagi keluar ini keluar itu, Bapak Ibu. Bahkan ada satu tempat ibadah sih sampai sekarang belum dikeluarkan izin, padahal sudah diurus izin bertahun-tahun, saudara. Jadi orang Kristen tidak akan melakukan hal seperti yang mereka lakukan, karena kita tahu di mana tempat kita beribadah, kapan kita harusnya beribadah, kapan waktu yang tepat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, membesarkan keagungan Tuhan. Sekalipun semua waktu itu adalah baik untuk kita beribadah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, sangat lucu sekali ketika kita melihat mereka. Lalu ada beberapa komentar, Bang Pendi, bagaimana ya kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan? Bagaimana tanggapan mereka? Nggak perlu ditanyakan. Langsung kita digebukin, ditendang, langsung diludahin, langsung dilempari. Habis itu baru diserahkan kepada pihak yang berwajib. Sampai di dalam digebukin lagi, dikasih yang tidak lagi, dianggap penistaan agama. Bagaimana dengan mereka? Ya sudah seperti itu, Bapak Ibu. Dan inilah yang terjadi, ya. Makanya saudara dikasihi Tuhan, kita harus bangga menjadi pengikut Kristus, ya. Kita masih waras dan sangat waras. Jangan jadi orang gila, Bapak Ibu. Gila dalam pelayanan boleh, ya, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Artinya semangat kita dalam pelayanan, semangat kita ketika bersaksi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, memberitakan firman, melayani dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Bukan baik menurut kita, tapi benar menurut firman Tuhan. Baik menurut kita belum tentu benar menurut firman Tuhan, tetapi kalau benar sudah pasti baik, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh untuk bersaksi. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat kalau kita melihat keadaan dunia ini. Kalau begitu, Bang Pedi, kapan kedatangan Tuhan? Yang jelas, Bapak Ibu, sudah semakin dekat. Waktunya itu tidak ada yang tahu. Makanya kita harus berjaga-jaga, berdoa selalu, dan selalu memposisikan diri kita berada di atas pondasi iman yang benar. Supaya kapan waktunya tiba, kita sudah siap. Tidak ada lagi ragu-ragu, tidak ada lagi kekhawatiran. Karena di dalam Yeshua HaMashiach itu ada pengharapan. Di luar dia, kedamaian tidak ada, keselamatan tidak ada, ketenangan batin tidak ada, ketentraman jiwa tidak ada, sukacita tidak ada. Sukacita semu, damai semu yang kita dapatkan di luar dia. Ya, apalagi keselamatan. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, bersaksi,
memberitakan Injil agar banyak jiwa yang masih dalam kegelapan mereka bisa datang kepada Tuhan lewat pelayanan kita. Baik saudaraku, kiranya lewat video ini kita bisa waras dan semakin waras, sadar dan semakin sadar. Orang-orang dalam kegelapan bisa datang kepada Tuhan lewat Injil yang kita beritakan, lewat kesaksian hidup kita, lewat gaya hidup kita orang-orang yang percaya. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.